Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita senantiasa selalu diberi kelancaran dalam segala aktivitas, apapun aktivitasnya itu. Nah, aktivitas pagi ini kita akan melakukan pengaplikasian pemberian pupuk kimia pada budidaya kubis untuk kedua kalinya. Haling atau siete sanggi apaan keur di video? Oh, ngagaro runtulnya sok. Nah, adapun pupuk kimia yang saya berikan nanti saya jelaskan. Sebelum itu kita lihat dulu kubis yang akan kita beri perlakuan pemberian NPK kimia. Nah, sebelum itu sekilas info, ini adalah lahan di mana kita sering melakukan update video tentang beberapa budidaya, dari mulai bawang daun, kentang. Nah, dan terakhir kali kemarin kentang dan kubis. Ini keadaannya sekarang. Tuh, kubisnya alhamdulillah sehat. Daunnya lebar dan tebal, tidak kurang suatu apapun. Nah, usianya sekarang menginjak kurang lebih 1 bulan. Nah, kurang lebih 1 bulan. Di sini pertumbuhannya cenderung cepat karena kemarin untuk pemberian NPK, bukan NPK, pupuk kimia pertama kalinya diberi urea. Hanya saja saya sedang ada kendala, jadi tidak sempat mengupdatekan. Pertumbuhannya juga cenderung tidak rata, tapi nanti juga akan rata sendiri, menyusul sendiri. Kita akan akali dengan pemakaian Gibro kalau tidak sempat nyusul. Nah, di sini juga saya mengupdate video kubis yang tadinya bukan prioritas, disepirakan atau disepelekan, namun alhamdulillah sekarang sudah terjual. Ini kubisnya, beratnya 1-2,5 kilo per buah. Bisa terlihat karena di sini cenderung cembung tuh. Diameternya satu jengkal atau satu apa namanya lah. Beratnya mencapai 2,5 kilo. Kalau untuk yang ini cuma rata-rata 1,5 kilo sampai 2 kilo lah. Saya tanam 6.500 pohon. Nah, alhamdulillah taksiran saya pribadi itu 6-7 ton di sini akan dapat. Di sini akan dapat dan sudah laku terjual dengan harga 27 juta rupiah. Alhamdulillah, satu kabar baik. Nah, ini hanya update terbaru saja. Nah, tuh, kolnya bagus, alhamdulillah sehat, tidak kurang suatu apapun. Hanya saja daunnya cenderung tua dan kering. Itu bukan masalah karena apa namanya. Nah, ini sekitar 3 kilo nih. Satu buah 3 kilo. Ini juga 3 kilo. Daunnya ujung-ujungnya kering, itu lumrah terjadi karena proses penuaan si kubis tersebut. Ini sedang masa-masanya berat. Alhamdulillah saya borongkan. Jadi ini bukan tanggung jawab saya lagi. Tanggung jawab saya hanya yang ini. Nih. Nah, kubis ini. Sekarang kita akan melakukan pemberian NPK atau pupuk kimia pada budidaya kubis. Kalau kemarin untuk pertama kalinya kita cukup memberi urea karena
cuaca kemarau juga untuk membentuk jaringan baru. Nah, untuk yang kedua kalinya saya masih menggunakan atau mengaplikasikan dan memberikan pupuk urea. Nah, dengan kadar 46%. Tapi saya menambahkan pupuk seimbang, pupuk Ponska. Nah, kenapa saya katakan pupuk seimbang? Karena kandungannya terdiri dari N15, P15, dan K15. NPK-nya 15, 15, 15. Potasium, nitrogen, kaliumnya 15, 15. Dengan perbandingan 1:2. 1 kilo urea dicampur dengan 2 kilo Ponska. Nah, untuk dosisnya, nah, saya memberi 1 kepal untuk 2 pohon. Nah, 1 kepal untuk 1 pohon, samping kiri dan samping kanan saya berikan. Ini pupuk Ponskanya. Dan ini pupuk ureanya. Nah, cenderung berwarna putih ke pink-pingan lah, ke merah-merahan, merah muda. Dan ini hasil pencampuran pupuk urea dan Ponska. Nah, sok sayur kenjang berang. Di sini saya juga sambil mengajari atau meluruskan atau memberi contoh pada generasi baru nih. Anak 2 ini nih. Ini baru lulus kemarin, cari kerja ke kota susah, belajar dulu berkebun. Kalau nanti ada kesempatan, kita biarkan dia mencari pengalaman. Nah, dan dilanjutkan dengan penutupan atau pengurugan. Nah, tapi sebelum ke maksud dan tujuan manfaatnya, saya tadi ada bilang kenapa saya lebih memilih urea dan Ponska untuk pemberian pupuk susulan yang kedua kalinya pada budidaya kubis yang saya budidayakan. Yang pertama, alasannya pertama untuk pupuk Ponskanya. Dilihat dan dianalisa, ketersediaan air boleh dibilang cukup karena sejatinya kubis tidak terlalu membutuhkan banyak air. Jadi saya memilih pupuk seimbang, alasan untuk pupuk Ponskanya. Yang kedua, tanaman kubisnya sehat, dalam artian daunnya tebal dan lebar. Warna daunnya juga cukup seimbang, dalam artian kadar NPK-nya tercukupi. Nah, sementara untuk pupuk ureanya saya hanya ingin memberi nutrisi atau asupan kadar air, kadar percepatan lah, boleh dibilang seperti itu, supaya pertumbuhannya cepat dan yang tumbuh tidak rata itu bisa menyusul. Nah, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Kalau salah atau ada koreksi, silahkan tulis di kolom komentar. Ini hanya sebagai atau sesuai pengalaman saya pribadi lah. Adapun jarak pengaplikasian pupuk NPK dan urea Ponska itu dari pangkal batang tuh tidak terlalu jauh juga tidak terlalu rapat, sekitar 5-10 sentian lah. Nah, dari pupuk yang kita berikan ke pangkal batang tidak terlalu renggang atau jauh, juga tidak terlalu rapat. Nah, seperti itu. Sedang dilakukan penutupan sembari dilakukan pemberian NPK. Kenapa saya langsung menutup si pupuk kimia yang saya berikan? Tidak lain, kurang lebih hasilnya seperti ini. Tidak lain dan tidak bukan,
supaya proses penguapan si pupuk kimia yang saya berikan itu tidak menimbulkan kelembaban yang bisa menyebabkan penyakit pada tanaman, baik itu Phytophthora, jamur Phytophthora, antraknos dan lain sebagainya lah. Pokoknya supaya aman lah. Padahal tidak diuruk pun atau tidak ditutup pun itu tidak apa-apa karena sekarang musim kemarau. Jadi curah hujan tidak ada. 1-2 kali mungkin masih ada. Karena sekarang sudah mulai memasuki bulan Agustus. Kurang lebih seperti inilah. Nah, ditutupi. Yang kedua, manfaat dari penutupan si pupuk NPK atau pupuk kimia yang saya berikan itu juga untuk menutup gulma-gulma yang masih kecil. Jadi nantinya aman terkendali lah pokoknya. Bebas dari hama dan penyakit. Alhamdulillah daunnya lebar-lebar, sehat-sehat. Eueuh karung beas.